Rajim min ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta warisan baru boleh dibagi setelah dikeluarkan dua. Yang pertama wasiat, yang kedua bayar utang. Makanya jangan senang dulu kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi wasiatnya 300 juta, utangnya 2 miliar. Makanya jangan beli ruko ini, bermasalah karena antara ahli waris masih bertikai konflik. Begitu juga dengan wasiat dari orang meninggal untuk orang hidup maupun wasiat dari orang hidup untuk dia. Setelah dia meninggal kita serahkan ke ahli waris. Begitu juga dengan hutang piutang kita. Saya sampaikan ke jemaah haji, jamaah haji sebelum berangkat Makkah kota suci, uang yang dibawa suci, maka kita pun mesti sucikan diri. Undang tetangga silaturahim, baca doa sudah, tapi hutang piutang kita nangis jamaah. Kenapa Pak? Saya malu jawabnya di sini Pak Ustaz. Terus mau di rumah, apa masalahnya? Rupanya utang dulu waktu sekolah. Utang apa? Utang bakwan. Pak terbayar. Hitunglah berapa, serahkan ke ahli waris. Dulu yang jualan di sekolah udah nggak ada lagi ahli waris, sudah meninggal semua. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masjid, panti jompo, rumah yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Serahkan dengan niat untuk almarhum. Itu saja lagi solusi bagi kita yang ada amanah mau disampaikan orangnya sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua Rina, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya mencari keberkahan melalui makanan-makanan misalnya yang biasa dimakan oleh Habib, Ustazah, setelah misalnya diberikan tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis, apakah kita sebagai murid-muridnya ini untuk memakan sisa dari makanan Ustaz atau Ustazah atau Habib tersebut disyariatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya, topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa ente pusing nyari topi hilang? Di pasar kan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya, tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Itu dalil ngambil berkah dari fisik Nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga Nabi, Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. 3. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada, aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan Nabi SAW. Aku rasakan tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum Nabi namanya qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film koboi. Geribah bahasa kita, bahasa Arabnya qirbah. Lalu setelah Nabi meninggal, qirbah itu diambil oleh Asma hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir Nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir qirbah bekas minum Nabi SAW. Lalu apa hubungannya dengan ustadz ustazah dengan Habib? Hadis menyebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para
Nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau Ustadz sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya, saya lihat dulu. Takutnya saya barokah nggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti kita rasional. Duduk saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad minum, saya minum minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib Ahmad makan, saya makan sama dia. Habib ketua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ustaz pendidikan nggak jelas, belajar kemana, kok nggak putus. Sebab itu maka idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Ada guru kita, ustadz kita, habib kita, orangnya wara, zuhud, rendah hati, berjamaah, zikir, kita ambil barokah sesuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan fadilah. Dalilnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ketiga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Batu Jajar Bandung ingin menanyakan, ada dua pertanyaan di Pak Ustadz. Yang pertama tentang haji. Nah, kita berangkat haji karena kaitannya dengan yang pegawai negeri sipil TNI Polri. Misalnya mereka ini diberikan utang oleh BRI misalnya dalam jumlah yang lebih besar, namun dia selama dalam perjalanan hutang piutang ini dia sudah mampu untuk berangkat ke haji, sementara hutang piutang di BRI ini belum lunas. Nah, kaitannya dengan hadisnya itu mengatakan bahwa bagi orang yang mampu, katanya mampu itu berarti dalam arti mungkin secara finansial, secara fisik atau secara ilmu. Untuk yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, boleh dua ya? Dua boleh? Ya. Yang kedua, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pernah kami pelajari. Huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf, namun di dalam ajaran ini selalu membawa ke arah kemakrifatan di dalam ajaran itu. Kaitannya dengan sifat 20 sifat 20 sifat Allah yang ke-20 itu sampai mutakaliman itu sampai ke Bismillahirrahmanirrahim, mim terakhir. Kaitannya dengan huruf yang pertama yang tidak tertera di dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif rahasia itu katanya ada di dalam diri kita untuk melengkapi daripada 20 sifat tadi. Mungkin itu penjelasan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah berhutang untuk ibadah? Kurban bulan Zulhijjah, kita punya padi, nanti panennya bulan Muharram. Maka saya ngomong sama Haji, Pak Haji Tritamtomo, ya, pinjam saya uang Pak 5 juta. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk saya kurban bulan Zulhijjah. Insya Allah itu padi saya sudah menguning, nanti bulan Muharram panen. Boleh. Kenapa? Ini termasuk dain yurja ada hutang, tapi yang diharapkan membayarnya ada. Nah, itu boleh. Yang tak boleh itu, Pak Haji pinjam saya 5 juta. Bayarnya apa? Serahkan pada Allah SWT. Karena dia punya gaji pokok 5 juta, diambilnya 4, yang 1 itu dia setorkan sampai masanya tetap juga terbayar. Andai dia meninggal sekalipun di tanah suci, tetap ada pensiunnya. Maka termasuk dalam kategori dain yurja ada hutang yang bisa diharapkan pembayarannya. Begitu dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' kumpulan fatwa.
Tapi katanya yang berangkat itu walillahi 'alan nasi hijjul bait, dianjurkan berangkat man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dia cukup mampu. Karena kondisi zaman dulu punya onta langsung pergi ke Makkah. Zaman sekarang punya uang belum tentu bisa berangkat. Fine plus saja belum tentu bisa berangkat. Plus pun sekarang mesti 3 tahun nunggu. Nah, oleh sebab itu maka dia nabung, dia bayar, dia store, lalu kemudian setelah 10 tahun berangkat, sisa 2 tahun, tetap utangnya itu tidak menyebabkan hajinya tidak sah. Hajinya tetap sah. Yang kedua, ada dalil tertinggi Quran. Di bawah Quran, hadis. Di bawah hadis, ijma'. Ijma' konsensus, kesepakatan. Di bawah ijma' qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Analogi mencari hukum yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah kepada hukum yang sudah ada dengan melihat titik persamaan. Contoh sabu-sabu, tak ada dalam Quran. Tak ada sabu-sabu dalam Quran, dalam hadis. Dari mana pengambilan sabu-sabu? Qiyas, analogi. Dikiaskan ke khamar. Kalau khamar menghilangkan akal, sabu-sabu lebih menghilangkan. Maka hukum khamar sama dengan hukum sabu-sabu. Itu namanya qiyas. Tapi ada 6 lagi dasar pengambilan hukum dalam Islam. Syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, 10 pengambilan hukum. Pertanyaan yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim banyak beda dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismillahirrahmanirrahim banyak nggak pakai alif. Kalau iqra bismi rabb banyak pakai alif. Bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Alifnya itu ada dalam diri kita, bentuknya seperti huruf alif bercahaya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas. Lalu orang mengaku dia mendapat itu dari laduni, mendapat dari ilham, mendapat dari... Boleh jadi itu dapat dia untuk diri dia sendiri sebagai ilham. Dia tidak disuruh untuk mengajarkan. Boleh jadi dia dapat itu dari perenungan dia. Tapi yang lebih selamatnya kalau kita dapat ilham untuk diri kita saja. Adapun kita ajarkan, siapa yang tidak tahu huruf alif pada bismillah ini bahwa dia cahaya dalam dirimu, maka saya sendiri sampai sekarang tak berani mengajarkan kalau tidak dari guru-guru itu kepada guru bersanad. Makanya saya lebih selamat selalu mengatakan menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i. Adapun mengkaji yang tidak ada di kitab, ini bukan kaji orang sembarangan Ustaz, ini dapatnya setelah puasa 3 hari 3 malam datang segala macam. Saya termasuk yang tidak begitu mengajar. Saya takut karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat saya berbeda, yang saya hormati Ustaz Abdul Somad. Nama saya Santo Kurniawan, pangkat Sersan 1. Saya anggota dari Mayor Infanteri Nadia Pandi. Jabatan saya Bintara Operasi. Saya mau bertanya ke Ustaz mengenai teknologi, ilmu teknologi dan kemajuan zaman ini. Saya sebagai seorang tentara, saya menggunakan sebuah teknologi yaitu robot untuk mining sebuah Bitcoin. Dalam konteks keberkahan ini, saya mau bertanya, robot yang saya hasilkan dari smartphone itu dapat menghasilkan koin yang bisa saya jual. Apakah itu saya mendapat keberkahan? Itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya robot. Robot ini menghasilkan koin. Koin ini dari mana dapat robot nih? Dari mining, Bitcoin, uang digital. Dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia? dengan program yang ada di server yang kita ikuti, lalu mendapatkan sebuah koin, dan koin itu macam-macam. Nanti bisa diuangkan.
dan kita jual, ada perusahaan namanya Indodax yang ada di Indonesia dan bisa menjadi uang sebuah rupiah. Islam tidak mengatur kita naik apa, mereknya apa, karena teknologi akan canggih terus. Dia hanya mengatur substansi kaedah umumnya saja. Kalau dalam transaksi itu tidak terdapat ghish, tipu, zulm, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, maka transaksi muamalat jual beli, transaksi apapun boleh. Tapi kalau di dalamnya ada ghish, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gambling, gharar, ketidakpastian, maka walaupun tidak ada tiga-tiganya salah satu, maka transaksi itu haram. Walaupun tidak canggih. Jangan, kita tidak lihat canggih tak canggihnya. Contoh e-commerce, jual beli barang tapi akadnya kita tidak lihat orang, tapi dia melalui multimedia. Maka e-commerce diputuskan oleh lembaga bahsul masail di NU, di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, boleh, tapi bersyarat selama tidak ada menyediakan tas, dikasih gambar, kirim ke nomor rekening ini. Begitu barang datang tak sama dengan gambar. Di situ kulit buaya, ini kulit ular. Lalu kemudian di mana kita bisa tukarkan? Makanya harus ada aturan klik. Kalau tidak ada di kota ini, bisa perwakilan di kota ini, nomor kontak person, orangnya jelas, sehingga terhindar dari yang tiga. Jangan ada tipu, jangan ada zulm, aniaya, jangan ada gharar, gambling, ketidakpastian. Maka kalau selamat dari yang tadi, pelajari dari awal sampai ujung akhir, tak ada tiga-tiganya, halal. Ada tiga-tiganya, jangan, karena kita mencari rezeki yang berkah. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkah, cuma numpang lewat aja di tiga, cuma numpang dosa aja, untuk apa? Nauzubillah. Baik, yang selanjutnya masih ada waktu ya Ustaz? Saya ikut Sohibul Bait sama panitia. Ayah, oke, silakan ya. Silakan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin penjelasannya Pak Ustaz berkaitan dengan keutamaan perempuan, apakah sholat di masjid atau di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang pada umumnya merokok. Mohon penjelasannya berkaitan dengan hukum merokok Pak Ustaz. Terima kasih. Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang tembakau. Tidak ada hadis Nabi bercerita tentang rokok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, tak ada cerita mereka merokok. Maka karena tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, maka ulama berijtihad. Lain ulama, lain hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menetapkan rokok haram. Hasil ijtihad Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil, waktu saya kuliah, ditempel di dinding-dinding masjid. Mamnu tadkhin, dilarang merokok. At-tadkhin haramun syar'an, merokok haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Tapi bagi orang yang sehat tidak sampai haram, hanya makruh. Saya hanya jelaskan semuanya, pilihlah. Kalau ulama memilih dalil, maka kita memilih hasil ijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tidak merokok. Ini masalah nomor dua. Masalah yang pertama, perempuan itu sholat di masjid apa di rumah? Pertama, kalau kita pergi ke Masjidil Nabawi, menghadap ke arah kiblat, pintu sebelah kiri itu ada tiga. Pintu Babul Baqi, Babu Jibril, di belakang Babu Jibril Babun Nisa. Masuk akalkah pintunya ada, orangnya nggak ada? Menunjukkan bahwa ada perempuan sholat di masjid. Dalil yang kedua, kata Nabi, khairu sufufir rijal, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan belakang. Masuk akalkah Nabi ngatur sop perempuan kalau perempuannya nggak ada?
Maka kalau seandainya perempuan gak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sob laki-laki sini, yang perempuan pergi pulang. 3. Nabi bercerita tentang sahabat i'tikafa Rasulullah SAW. Nabi i'tikaf ketika masih hidup. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istrinya i'tikaf. Salat 5 menit, i'tikaf 10 hari 10 malam. Kalau yang 10 hari 10 malam boleh, apalagi yang 5 menit. 4. Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita radhiyallahu anha, Aisyah, melihat perempuan salat dan pulang, mereka menutupi dirinya bimurutihinna. Mereka menutup pakai kain panjang sampai tak terlihat orang lain. Artinya ada perempuan salat tapi dia tutup dirinya supaya tidak menimbulkan fitnah. 5. Tentang seorang perempuan yang salat di zaman Nabi, mengikat tali di atas, lalu saat salat itu dia berpegang ke tali itu, dia pegang kuat, saking panjang ayat imam supaya kalau dia ngantuk dia nggak tumbang. 5 dalil ini menetapkan bahwa perempuan ada di masjid. Maka saya setelah membaca pendapat ulama, perempuan sholat ke masjid hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tidak memakai pakaian sempit, tidak bersolek jahiliyah, tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu. Saya pernah masuk masjid, itu di belakang masjid kan pasang tirai. Dan dengar suara dari balik tirai ngobrol cikikikan, dalam hati saya, pantesan perempuan dilarang ke masjid. Untung saya sehat, kalau sakit saya sangka hantu pingsan. Nah, jadi kalau menimbulkan mudarat lebih baik di rumah. Adapun larangan perempuan ke masjid menyatakan perempuan lebih baik di dalam tempat yang sempit, dalam pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar ketika menimbulkan fitnah. Adapun rame-rame pengajian silakan, tapi kalau sendirian, ada nih sekarang perempuan rajin ke masjid, rupanya anak muda yang itu ganteng. Nah, ini tak betul, menimbulkan fitnah. Na'udzubillah. Nah, jadi sifatnya kondisional dan situasional. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz.